Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, untuk mendapat berkah dari Yang Kuasa, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak semua sudah datang, sudah hadir semua kita ini? Ada lagi yang belum datang? Berapa orang lagi yang nggak datang? Berapa orang? 3. Siapa-siapa aja? Ayo. Ya, berarti itu udah ada kabarnya enggak? Udah berapa hari dia nggak datang? 2 hari. Nggak tahu ya sakit atau tidak? Nggak tahu? Ya. Oke lah. Nanti dia nyusul itu. Nah, sekarang kita jumpa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah menelaah pola dan struktur iklan, slogan, dan poster. Nah, apa tujuan kita mempelajari ini? Nah, sekarang ini adalah kompetensi yang harus kita capai. Nah, di KD 34 kalian harus menelaah pola dan struktur, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, sekarang indikatornya yang harus kita capai, yaitu menganalisis pola dan struktur iklan, slogan, dan poster. Kedua, menyusun pola dan struktur teks iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan kita mempelajari iklan ini? Nah, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific learning, peserta didik diharapkan mampu menelaah teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian kedua, merancang pola dan struktur teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, kamu dapat menyimpulkan pola dan struktur iklan, slogan, dan poster. Nah, selanjutnya kita minggu kemarin sudah belajar dan sudah Bapak suruh untuk membaca materi kita yaitu iklan ini. Jadi di sini Bapak hanya menjabarkan atau menerangkan secara sekilas saja ya Nak ya. Nah, sekarang pola-pola penyajian iklan. Pola-polanya pertama A, iklan media cetak, yaitu yang menggunakan bahasa tulis di dalam penyampaian pesan-pesannya, atau dia lebih mengandalkan kata-kata dan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak serta gambar. Yang B, nah iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruangnya. Nah, berdasarkan keluasan ruangnya, iklan dibagi dua. Pertama, iklan baris. Iklan baris itu apa itu Nak? Apa? Coba dibaca. Coba kamu, iklan baris itu apa? Ya, jadi iklan baris bagus. Iklan yang berisi yang pemasangannya berbaris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas, jadi tidak ada gambar, namanya baris-baris dia. Kemudian
iklan kolom. Coba kamu nah. Apa itu iklan kolom? Buat. Iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom, bentuknya kolom besar dan menggunakan teks yang menyertakan gambar dan ilustrasi lainnya. Ya, jadi iklan kolom itu seperti yang diutarakan teman kamu. Iklannya pemasangannya berbentuk kolom-kolom, tapi dia menggunakan teks serta ada gambarnya dan ilustrasi lainnya. Nah, itulah dia. Sekarang iklan elektronik. Iklan elektronik itu iklan yang berbasis perangkat elektronik. Nah, kamu apa aja itu nah? Iklan elektronik. Iklan radio, iklan TV, iklan telepon, efek suara, iklan televisi. Kuat suaranya nah. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. 3. Iklan film. Iklan film yang bersaji dalam sudut film. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Ya, itulah dia iklan elektronik. Seperti yang diutarakan teman kamu. Iklan radio. Ini biasanya kita hanya dengar kan, nggak tahu kita orangnya. Jadi dia mengandalkan suara. Yang kedua iklan televisi. Nah, iklan televisi ini ada suaranya, ada gambarnya, ada apa lagi? Gerak. Kemudian iklan film. Nah, kalau dalam iklan film ini biasanya tersaji dalam judul film atau biasa muncul sebelum film utama diputar. Nah, selanjutnya iklan menurut isi diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Ya, iklan pemberitahuan ini lebih fokus untuk memberitahukan kepada halayak mengenai sesuatu hal. Dan yang kedua, iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini iklan yang dipasang oleh perorangan atau keluarga. Iklan penawaran. Iklan penawaran ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa sering disebut iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Iklan niaga itu iklan apa nah? Iklan dagang. Nah, jadi untuk mempromosikan suatu barang dagangannya, maka diadakanlah atau dibentuklah iklan. Lanjut kita ke struktur teks iklan. Nah, struktur teks iklan memiliki pola pengembangan dan ciri kebahasaan di dalam, meskipun media yang digunakan dalam menampilkan berbeda-beda. Jika memperhatikan iklan-iklan yang tersaji, bagian iklan yaitu sebagai berikut. A. Pengenalan produk, yaitu bagian yang disebut sebagai judul teks. Kemudian pernyataan persuasif, yaitu bagian yang disebut dengan judul teks. Pernyataan persuasif, yaitu bagian yang berisi pernyataan mendorong pembaca, pendengar untuk berbuat sesuatu. Nah, disajikan slogan, gambar, perlu nama serta logo perusahaan. Jadi untuk slogan misalnya membangun perpustakaan, membangun peradaban utama. Gambar dan logo perusahaan atau nama produk, misalnya gambar tumpukan buku.
ada judul di dalamnya. Yang B, nama produk atau jasa, yaitu bagian yang isinya mengenai produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Dan yang C adalah deskripsi, yaitu bagian yang berisi penjelasan tentang produk dan jasa yang hendak ditawarkan kepada halayak. Nah, biasanya bagian ini ditulis dengan menarik dan kalimat mengajak orang lain untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas? Nah, sekarang perhatikan contoh iklan. Contoh iklan yang Bapak tampilkan adalah contoh iklan sabun mandi. Dan kemudian lanjut ke contoh slogan, yaitu hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Selanjutnya contoh poster, sekolah adalah rumah kita kedua. Nah, dari contoh yang kalian amati tadi, sekarang Bapak kasih tugas kalian. Nah, Bapak bagikan kertas satu-satu. Nah, amati dulu contoh-contoh tadi ya. Contoh iklan, coba lihat. Nah, udah. Kita kemarin sudah buat grup. Jadi yang sebelah sini adalah grup mawar, sebelah sana grup pelatih. Nanti kalian presentasikan hasil dari kalian. Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit untuk menulis soalnya. Yaitu apa tadi soalnya? Silakan sajikan sebuah iklan, buatlah sebuah slogan, dan buatlah sebuah poster. Ya, udah kerja masing-masing lah ya. Nanti baru diskusikan sama grupnya, sama kelompoknya. 5 menit Bapak kasih waktu. Ya, ini perorangan. Nanti Bapak nilai apakah kalian sudah mampu, apa yang Bapak ajarkan tadi sudah bisa kamu serap. Sampai sejauh mana Bapak bisa tahu nanti dari hasil kerja kamu. Nanti Bapak evaluasi. Ayo semua kerjanya ya. Udah siap? Belum? Ya, sedikit lagi, tinggal 2 menit lagi ya. Siap nak? Ya, udah. Satu orang mengumpul
Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Nah, nanti Bapak kasih tahu nilai-nilainya ya. Apakah kalian udah mencapai nilai yang diharapkan? Nah, kalau belum, nanti kita akan adakan remedial kembali. Kita uji lagi apakah kamu sampai kamu mencapai nilai yang di atas KKM. Ya. Selanjutnya, nah di sini coba perhatikan semua anak-anak. Kita akan menonton video iklan, film video iklan yang berikut. Coba perhatikan ya. Ya, perhatikan semua. Ya, itulah film video iklan yang Bapak sajikan. Nah, sekarang untuk menguji kalian apakah sudah mampu apa yang Bapak terangkan tadi, sudah bisa kamu serap. Nah, sekarang Bapak minta dari kelompok pelatih coba apakah itu pola-pola penyajiannya atau kelompok mawar. Ya, kelompok mawar dulu. Pola penyajiannya, silakan. Hasil kerja kamu sebutkan. Kuat. Pola-pola penyajian iklan. Karakteristik pola penyajian iklan. A. Iklan media cetak yang mengandalkan kata dan grafis. Iklan media cetak berdasarkan perluasan ruang dibagi dua. Buat 1. suaranya, Nak. Iklan baris yang pemasangannya berupa garis-garis. 2. Iklan kolom pemasangannya dalam media kolom. Ya, itulah menurut dari kelompok mawar ya. Nah, hapus dulu nak. Ya, terima kasih. Hapus itulah hasil kerja dari kelompok mawar. Dan sekarang kelompok pelatih, coba sampaikan hasil kerja kalian. Yang pertama, berdiri nak, yang kuat. Iklan yang berbasis perangkat elektronik. 1. Iklan radio, iklan yang mengandalkan efek suara. 2. Iklan televisi yang mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. 3. Iklan film, iklan yang tersaji dalam judul film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Iya, bagus. Suaranya lantang, cuma terlalu cepat. Ya, nggak apa-apa. Memang itulah karakter seseorang. Ya, hapus dulu nak. Silakan kelompok melatih. Selanjutnya, kelompok mawar, silakan. Yang lain coba. Ya, bacakan dengan kuat nak. Berdiri nak. Teks iklan. Iya. Bagian iklannya itu A. Pengenalan produk, yaitu bagian yang disebut sebagai judul teks. B. Pernyataan sesuatu, yaitu bagian yang berisi pernyataan yang mendorong pembacaan atau pendengar berbuat sesuatu. Iya, itulah menurut kelompok mawar. Nah, kita beri hapus dulu. Itulah hasil kerja dari kelompok mawar. Silakan. Lanjut. Nah, sekarang kelompok pelatih kita silakan. Ya, silakan. Menurut isinya, iklan diklasifikasi dalam 3 jenis. 1. Ya. Iklan pemberitahuan, yaitu iklan yang lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khayalan mengenai suatu hal. 2. Iklan layanan masyarakat, iklan yang dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga dan juga perusahaan. 3. Iklan penawaran, iklan yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan ini disebut juga iklan niaga dan iklan lowongan kerja.
Ya, udah? Ya, bagus. Itulah hasil diskusi dari kelompok pelatih yang sudah dipresentasikan. Nah, hapus dulu nah. Ya. Lanjut kita satu lagi dari kelompok Mawar. Iklan memiliki satu tujuan, yaitu untuk menarik perhatian orang, sehingga pola penyajiannya sama antara iklan, slogan, dan poster. Terus, cuman itu? Judulnya? Iya, terus. Judulnya yaitu bagian umumnya diletakkan pada bagian atas dan dilihat pertama kali oleh orang. Tetapi ada juga iklan yang tidak mencantumkan judul di dalamnya. 2. Nama produk jasa, yaitu bagian yang isinya mengenai produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. 3. Deskripsi, yaitu bagian yang berisi penjelasan tentang produk dan jasa yang hendak ditawarkan kepada halnya. Biasanya bagian ini ditulis menarik dan kalimatnya mengajak orang lain untuk membelinya. Iya, itulah dia. Jadi sudah lengkap, ada 5 orang pensaji dalam diskusi kita ini. Ya, hapus dulu untuk kelompok Mawar. Nah, di sini kita telah mendengar masukan atau presentasi dari kawan-kawan, dari teman, dari kelompok pelatih dan kelompok Mawar. Sekarang waktu jugalah yang membatasi kita. Sekarang kita simpulkan. Nah, iklan itu seperti yang sudah kalian paparkan tadi, umumnya adalah untuk mempromosikan atau mempropagandakan produknya kepada masyarakat banyak, pada halayak ramai. Apa tujuannya? Agar kita bisa tahu, dan kalau sudah tahu, ingin mencoba, dan sudah mencoba ingin membeli. Nah, itulah yang diharapkannya. Nah, kalau slogan ini biasanya mengajak kita untuk berbuat seperti apa yang dislogankan itu. Kemudian poster juga seperti itu, mengajak halayak ramai untuk mengadakan atau mengikuti apa yang tertulis dalam poster atau gambar tersebut. Nah, sampai disinilah kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan. Nah, nanti hasilnya Bapak kasih tahu ke kalian. Jangan bersedih hati apabila yang ada teman-teman kamu yang belum mendapat nilai yang baik atau belum mencapai KKM, ya nak ya. Tidak masalah, nanti kita bisa ulang kembali. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pelajaran berikutnya. Minggu depan kita akan memasuki materi tentang puisi. Nah, Bapak harap tentang puisi ini yang di bab 4 kalian baca dulu di rumah, ya nak ya. Semua membacanya karena semua sudah punya buku. Buku yang dikasih itu untuk dibaca. Jadi nanti kalau ke sekolah kita udah tahu, udah paham. Ya? Sudah? Ya. Sampai di sini. Ya. Jadi sampai jumpa lagi pada pertemuan berikut. Jaga kesehatan dan jangan banyak bermain. Karena di masa pandemi ini kita kalau nggak perlu jangan keluar rumah, ya nak ya. Kalau kamu itu perlu kali kita boleh keluar, tapi pakai masker. Untuk apa? Untuk kesehatan diri kita sendiri.
mengambil hikmahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah dan mendapat berkahnya. Untuk itu kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sampai disinilah materi pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.